Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue Muhammad Jaki dari mahasiswa Fakultas Hukum ingin atau sudah kedatangan dari narasumber kita yang sangat gokil dan hebat sekali. Oke, boleh dikenalin dulu dengan Mas siapa, kuliah di mana? Oke. Perkenalkan, nama gua Adrian Nurfadilah, bisa dipanggil Rian. Selaku mahasiswa dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Bisnis dan pasar modal. Ya. Oke, gokil banget. Berarti mungkin masuknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis mungkin. Betul, ekonomi dan bisnis jurusan. Kalau boleh tahu terletak di mana tuh, Mas? Oke, untuk lokasinya sendiri itu terletak di Jakarta Selatan, di Mampang Perapatan. Berarti Mas Rian di sana ngekos Iya, sudah ngekos genap setahun kayaknya. setahun. Udah genap setahun. Berarti semester 3. Semester 3, Oke, gokil banget. Berarti sudah sangat berwawasan mungkin ya harapannya. harapannya. Langsung masuk ke inti pembahasannya aja atau gimana Boleh. nih? Apa mau nyantai-nyantai dulu? Bagaimana? Langsung aja kita Yang ke boleh. inti pembahasannya. Jadi Ya. kali ini gue bakal nanya-nanya atau discuss terkait dengan Pancasila nih. Oke. Bagaimana kita memahami intisarinya, mengimplementasikannya, atau mungkin menghadapi problematika yang terdapat di dalamnya. Oke. Oke, mulai dari poin pertama dulu. Bagaimana kita sebagai sesama mahasiswa memahami intisari dari Pancasila itu sendiri. Seperti apa sih Mas Rian melihat Pancasila ini sebagai ideologi berbangsa, terutama lebih kerucutnya lagi ke ranah mahasiswa ya. Seperti apa nih Mas Rian? Apakah ideologi tersebut merupakan ideologi yang sudah sempurna sehingga bisa menjadikan masyarakat Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya, atau bagaimana nih Mas Rian? Oke, dapat dikatakan sempurna jika memang seluruh masyarakat Indonesia sudah paham, dan sudah ingin untuk merealisasikan apa yang sudah mereka pahami dari Pancasila tersendiri. Tapi secara ideologinya saja apakah sudah sempurna terlepas dari masyarakatnya itu memahami atau tidak? Menurut opini saya pribadi, itu sudah mendekati kata sempurna jika dapat direalisasikan oleh seluruh masyarakat. Kelima sila tersebut ya? Iya, sudah mencakup berbagai banyak hal-hal yang akan selalu menjadi pembahasan, akan selalu menjadi permasalahan di setiap generasinya. Oke, berarti dapat dikatakan Pancasila ini sudah sangat mumpuni ya sebagai sebuah ideologi berbangsa. Ya. Jadi sebenarnya oke, kita lanjut aja ke inti pembahasan kedua terkait dengan implementasi ya. Implementasi Pancasila ini terhadap kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Bagaimana sih Mas Rian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang 5 itu, salah satunya misalnya ketuhanan yang Maha Esa nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain di dalamnya kita sebagai umat muslim mungkin ya dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ya. Adakah nilai-nilai lain yang terkandung di dalam sila tersebut yang dapat memberikan manfaat yang tak kalah hebat juga? Oke. Kalau untuk manfaat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentu akan memberikan pandangan atau insight terhadap masyarakat luas bagaimana harus memperlakukan sesama manusia yang berbeda ras, yang berbeda agama, yang berbeda suku, dan lain sebagainya. Saling bertoleransi lah sesama masyarakat Indonesia yang memiliki banyak sekali budaya. Iya, banyak sekali perbedaan. Yang maka dari itu timbullah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana menyatukan berbagai macam perbedaan. Ya, betul. Berbagai macam perbedaan itu menjadi satu, yakni Indonesia. Kemudian untuk sila kedua nih. Untuk sila kedua. Sila kedua, adakah nilai yang penting terutama di sepuh atau di skala dunia bermahasiswa? Adakah sebuah nilai yang dapat kita implementasikan sehingga menjadikan lingkungan kita tuh lebih mungkin kondusif atau apa sebagainya? Ya tentu akan membuat kondusif ya untuk sila kedua ini.
Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Bagaimana realisasinya pada saat di dunia perkuliahan, Oke. selaku saya sebagai mahasiswa dan Mas Zaki juga. Iya. Tentu dari sila kedua ini akan memberikan suatu pemahaman untuk mahasiswa untuk lebih menghormati, Oke. baik ke yang lebih tua maupun ke seseorang yang memiliki ilmu yang lebih dibanding Oke. kita sebagai mahasiswa. Oke. Yang pada saat kita masuk ke lingkungan perkuliahan itu kita benar-benar nol, benar-benar ngosongin diri dan siap menerima ilmu dari orang-orang yang sudah ahli pada bidang masing-masing. Oke. Nah, itu bisa menjadi suatu manfaat dari sila kedua untuk bisa saling menghormati, bisa saling menghargai agar lebih tercipta suasana yang hangat, agar lebih kondusif juga. Oke, baik. Sepertinya jawabannya sangat menarik juga ya. Berarti bagaimana sila kedua ini berperan penting untuk menjaga nilai-nilai mungkin keharmonisan ya Keharmonisan dalam dunia mahasiswa. betul. Oke, baik, kita langsung masuk ke sila ketiga aja nih. Oke. Ada nggak sih nilai-nilai atau mungkin pegangan yang bisa kita ambil dari sila ketiga tersebut apabila kita menggali lebih dalam nih bagaimana sila tersebut dapat bermanfaat bagi diri kita atau mungkin bagi orang lain atau mungkin dalam masyarakat secara umum ya. Oke. Jadi untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, itu benar-benar harus menjadi suatu hal yang menyatukan dari setiap lini masyarakat. Ya. Yang dimana sudah tercantum dalam Pancasila, yakni persatuan Indonesia, yang seharusnya pada lingkungan khususnya saya, yaitu mahasiswa dunia perkuliahan, itu menjadikan persatuan Indonesia atau sila ketiga ini sebagai bahan acuan bagi seluruh mahasiswa untuk tidak saling membeda-bedakan antar sesama manusia, antar sesama mahasiswa ataupun dosen ataupun petugas-petugas yang ada di dunia perkuliahan, di mana persatuan Indonesia harus benar-benar merangkul, harus benar-benar bisa menjadikan seluruh masyarakat Indonesia menjadi satu, yakni Indonesia. Nggak ada yang namanya Indonesia A, B, C, D, nggak ada penggolongan lain. Kita semua sama, yakni Indonesia seharusnya. Oke, baik. Berarti bagaimana sila ketiga ini sangat berperan penting dalam menjaga persatuan, kebinekaan, dan juga kemajuan dari Indonesia ini sendiri ya. Yeah. Oke, baik. Mungkin kita lanjut saja ke sila ketiga. Sila keempat ya. Yeah. Bagaimana sila keempat ini dapat diimplementasikan terhadap kehidupan kita sebagai mahasiswa mungkin agar lebih baik atau mungkin lebih produktif ya. Oke, untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tentu menjadi suatu hal yang penting juga. Jadi suatu hal yang penting juga bagi gua di dunia perkuliahan ya. Dikatakan penting dikarenakan kita harus mencontoh pemerintah yang sekarang melakukan pemilihan dengan cara berdasarkan suara-suara dari masyarakat. Yang dimana pada dunia kampus itu sudah sebagian besar dari segi berbagai macam pemilihan, baik itu ketua BEM ataupun ketua pengawas BEM dan turunan lainnya, hima atau apapun itu, banyak yang sudah berlandaskan dengan pemilihan yang ya betul permusyawaratan yang ada di sila keempat sendiri, yang dimana itu harusnya menjadi baik dikarenakan adanya transparansi yang dimana si ketua yang akan menjabat selama entah itu 1 tahun ataupun beberapa tahun ke depan itu dipilih berdasarkan keinginan dari si masyarakat tersebut. Kalau di saya berarti mahasiswanya dipilih berdasarkan
keyakinan dari masing-masing mahasiswa. Individual. Iya, dari masing-masing individual dan tidak mencampurkan urusan-urusan lain di belakangnya. Jadi bagaimana sila keempat ini berperan penting ya dalam mengawal, terutama mengawal pemilihan yang terjadi di masyarakat. Iya, betul. Mengingat negara ini juga negara yang Demokrasi. ya, demokratis juga. Jadi sangat menjunjung tinggi apa yang Ya. disebut dengan permusyawaratan itu sendiri ya. Oke, baik, lanjut kita langsung ke pasal kelima nih terkait pengimplementasian, karena sehabis ini kita akan membahas tentang problematika. Oke, boleh. Oke. Menarik. Jadi gimana nih sila kelima dulu kita beresin dulu nih. Oke, sila terakhir. Oke. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau untuk di kampus sendiri, untuk di dunia perkuliahan itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di mana ya ini hampir berkaitan dengan sila pertama dan sila ketiga, yang di mana mahasiswa, dosen, dan petugas kampus lainnya itu tidak harus saling dibeda-bedakan, harus adil sesama makhluk sosial, ya. Harus memiliki derajat yang sama, harus bisa saling menghormati, harus bisa saling respect lah sesama golongan yang ada di dunia kampus tersebut. Jadi bagaimana sila kelima ini dapat menjadi landasan penting ya untuk kita untuk saling bisa menghormati, untuk bisa menjaga mungkin ya. Oke, lanjut kita langsung masuk ke segmen selanjutnya. Boleh. Yakni terkait dengan problematika. Jadi seproblematika apa sih Pancasila Seproblematika apakah Pancasila? dalam pengimplementasiannya tentunya? Oke, Mungkin kalau dari segi nilainya sudah sangat sempurna. ya betul. Tapi bagaimana nih terkait dengan pengimplementasiannya? Oke, Mungkin dari sila pertama dulu nih. oke. Berarti ini bisa positif, bisa negatif lah ya. Boleh. Boleh. Ya kan dilihat dari kondisi saat ini, Iya, bagaimana Pancasila diimplementasikan oleh masyarakat. Kalau untuk sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, untuk pengimplementasiannya, sebagian besar sudah melakukan itu dengan benar. Ya, sebagian besar. Tetapi ada sebagian kasus, mungkin gak banyak, ada di sebagian daerah yang dimana ada pembatasan dalam hal pembangunan rumah ibadah. Seperti halnya di Jakarta yang beberapa tahun ke belakang sebelum masa Gubernur Pak Anies Baswedan, yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya itu banyak diskriminasi yang dimana mayoritas umat Kristen itu cukup sulit untuk mendirikan atau membangun sebuah rumah ibadah mereka, yakni gereja. Terkait kejadiannya mungkin sudah lewat dan juga ya. Dan sudah dibenahi, sudah lebih baik. Sudah clear lah ya. Sudah clear. Aman lah ya. Sudah aman. Mungkin bisa kita lanjut ke sila kedua. Bisa. Bagaimana sila kedua ini terlihat banyak celah yang perlu dievaluasi mungkin ya. Iya, betul. Terutama di dunia masyarakat secara umumnya mungkin. Oke, kalau untuk melihat sila kedua sendiri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengimplementasiannya di masyarakat maupun di dunia perkuliahan itu banyak sekali celah yang barusan dibilang sama Mas Jaki. Banyak sekali yang sudah kebobolan bagi masyarakat, terutama bagi para kaum muda. Ya, teman-teman saya dan Mas Jaki juga. Benar. Banyak yang sudah kurang menjunjung nilai untuk beradab. Baik kepada yang sesama berilmu ataupun menghormati sesama yang lebih tua. Ada faktor-faktornya nggak sih terkait pengkikisan adab dari generasi yang kita jalani saat ini?
Mungkin itu juga terdapat pada diri saya agar bisa dievaluasi mungkin. Oke. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Apakah mungkin ego yang tinggi dari kaum muda, atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Rian sendiri? Oke. Kalau untuk sila kedua ini, untuk pengimplementasiannya banyak ya terjadi jadi kendala juga lah, terutama pada segi adab. Pada segi adab itu faktor-faktornya yang paling terlihat Paling terlihat ya. mungkin dengan masuknya arus globalisasi, Oke. yang dimana arus globalisasi ini tidak disaring dengan seharusnya oleh para kaula muda, yang menjadikan sikap atau tingkah mereka selama di masyarakat ataupun di rumah itu menjadi tidak sesuai apa yang diajarkan oleh nilai-nilai yang ada di Pancasila. Oke. Berarti mungkin inti permasalahannya terdapat pada arus globalisasi yang tidak bisa disaring. Iya, betul. Yang Oleh tidak dapat generasi disaring muda. oleh para kaula Mungkin muda. perlunya juga nih pengawalan dari generasi sebelum kita untuk dapat menyaring juga nggak sih apa yang ada di dalam globalisasi ini, mana yang baik dan mana yang buruk. Tentu generasi sebelumnya itu menjadi seseorang atau menjadi pihak yang bertanggung jawab ya, Harusnya ya. seharusnya, karena mereka juga yang pada saat kita muncul, pada saat kita lahir, generasi kita lahir, itu mereka, sebagian dari mereka itu banyak yang bertindak sebagai guru, yang dimana guru seharusnya menjadi pengawal, pengenal bagi para generasi baru untuk lebih mengenal nilai-nilai dari Pancasila ini. Harusnya para guru-guru lebih membekali, lebih membuat paham kita supaya kedepannya bisa sesuai harapan sebagaimana apa yang ada di nilai-nilai dari Pancasila. Gitu. Oke, baik. Berarti di sini adalah bagaimana peran guru ya. Iya, Mestinya bagaimana peran guru. sebagai pengawal bagi generasi kita untuk dapat menjalani atau melanjutkan Betul. panji daripada generasi ya. Yang sebelum-sebelumnya. Oke. Ya. Baik, kita lanjut ke problematika pada sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Aduh, Siap, itu Persatuan sepertinya ini Indonesia. bakal dalam ini. Ya, tapi di sini sepertinya nggak akan menyebut nama suatu organisasi. Oh, oke. Karena kan ya takut bermasalah juga. Oke. Ini Oke. tempat umum juga ya. Aduh. Takut kenapa-napa kan. Iya. Oke. Tukang bakso lewat. Ayo nih. Aduh. Oke, untuk implementasi sila ketiga ini, yakni Persatuan Indonesia, mungkin pada nyatanya itu banyak atau cukup banyak lah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau keterbalikan dari apa yang ada dalam nilai Pancasila itu sendiri. Bagaimana Mas Cagi juga tahu sendiri, banyaknya kasus ya perbedaan mulai dari suku, budaya yang mengakibatkan terjadinya gesekan, yang mengakibatkan adanya entah itu perkelahian, entah itu permusuhan, bahkan sampai harus mengorbankan nyawa. Berarti bagaimana sila ketiga ini benar-benar sangat fatal ya. Benar-benar sangat fatal. Bagaimana harus benar-benar dipelajari, harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang banyak sekali ragamnya. Mulai dari suku, budaya, ras, agama, itu harus benar-benar mengerti apa itu Persatuan Indonesia. Sepertinya kita akan lebih dipersingkat lagi ya, karena mungkin kondisinya juga udah kondusif nih di belakang. Oke. Atau di depan juga. Oke. Kita lanjut ke sila keempat. Oke, sila keempat. Atau mungkin mau langsung evaluasi aja ya atau penutupan. Boleh. Untuk Penutupan. sila keempat, kelima, ya, Sangat banyak ya. iya, Sangat banyak sekali ini. banyak. Dan mungkin Kalau bakal dibahas. gelap juga nih. Iya, untuk sila keempat dan sila kelima ya. Terutama sila keempat nih. Betul. Sangat gelap. Betul. Kita skip aja ya. Oke, Langsung oke. evaluasi aja nih. Boleh. Bagaimana Mas Rian menanggapi berbagai macam problematika
sehingga bisa didapati sebuah evaluasi yang mana dari evaluasi tersebut bisa menghasilkan generasi yang lebih baik lagi ke depan. Oke. Bagaimana mengevaluasi untuk tidak terjadi hal-hal yang barusan disebutkan? Bagaimana dapat mencegah berbagai macam hal-hal negatif yang ada pada lingkungan pada saat ini? Mungkin dari pihak guru yang paling saya harapkan dari pihak guru, terutama guru-guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, itu dapat memberikan pemahaman yang sebagaimana harusnya dari isi dari sila-sila Pancasila itu, yang menjadikan nantinya generasi yang sekarang sedang duduk di bangku sekolah dasar, di bangku sekolah menengah pertama sampai seterusnya, itu pada saat terjun langsung ke masyarakat, itu mereka sudah siap dengan perbekalan yang memang sesuai dengan apa yang ada pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu tersendiri. Jadi bagaimana para guru yang semestinya ya, Guru dan pemerintah oke, yang harus turun tangan. betul. Ya, guru yang apa ya? Guru yang mengharuskan untuk mengawasi generasi yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan seterusnya, dan pemerintah sebagai salah satu faktor yang menunjang pihak guru agar bisa melakukan hal tersebut. Apakah ada pihak lain yang semestinya perlu dievaluasi, seperti misal orang tua mungkin, dari orang tua juga, orang tua muda terutama ya, yang belum siap untuk memulai jenjang kehidupan selanjutnya, yang dimana menimbulkan seorang anak yang mungkin kurang ya dalam betul beretika. Ya, betul banget apa yang Mas Jaki bilang, dikarenakan ya pendidikan pertama itu berasal dari rumah sendiri, berasal dari ayah, berasal dari ibu. Ya, untuk orang tua sendiri harusnya jika sudah mau mulai masuk ke dalam dunia baru pada rumah tangga, terutama sudah ingin memiliki seorang anak, itu seharusnya sudah membekali diri dengan pemahaman mengenai cara mengajar anak yang benar, mengenai pemahaman untuk mengenali kepada anak ideologi dari bangsa kita, Pancasila, nilai-nilainya, bagaimana cara merealisasikannya di dunia masyarakat. Harusnya harus diajarkan sedari kecil dari pihak orang tua, bahkan sebelum masuk ke dunia sekolah. Karena ada peribahasa juga nih, ibu adalah madrasah pertama. Betul. Maka, saya setuju. Maka apabila ingin memiliki generasi yang baik, ibunya dulu nih yang kita. Ibunya dulu. Tapi kita bukan menyalahkan prioritas ya. Iya, mungkin evaluasi dari diri kita juga lebih banyak harusnya. Ya. Banyak dari kaum pria juga yang mungkin kurang. Oke, baik, terima kasih banyak nih Mas Rian atas sharing-sharingnya ya kali ini. Banyak sekali ilmu, manfaat dan juga pengalaman yang dibagikan pada sesi sharing kali ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh cantumin aja di kolom komentar. Apabila ada salah kata atau apa masukan, boleh langsung komentar aja. Nanti dengan Mas Rian juga bisa gua cantumin Instagramnya mungkin. Oke. Thank you banget Mas Rian. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Oke. Thank you.